Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Mei 2022 nya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Nurus Tunjung si Priska juga sampai ke rumah sakit dan sampai ke depan kamar mayat. Di sini juga nggak lama kemudian keluarlah dokter dari kamar mayat itu. Lalu si Priska juga nanya sama dokter, di mana jasadnya Wilson? Kata si Nurus Tunjung si Priska. Lalu dokter juga yang ngasih tahu kepada si Priska bahwa jasadnya si Wilson sudah dimakamkan tadi. Kata dokter kepada si Nurus Tunjung si Priska. Si Priska juga tidak banyak basa-basi, sudah dikasih tahu oleh dokter. Dia juga langsung pergi ke makamnya si Wilson. Lalu di sisi lain di makamnya si Wilson, Pak Nopal di sini sangat senang. Dia sambil menaburkan bunga di makamnya si Wilson. Dia juga dalam batinnya, rencana saya bertahun-tahun sekarang berhasil, kata batinnya Pak Nopal. Gak lama kemudian dia pas lagi di depan makamnya si Wilson. Gak lama kemudian ada yang nyapa dari belakang. Ada datang seseorang. Lalu Pak Nopal juga langsung dia juga berdiri dan dia juga pas melihat tiada lain itu adalah dari kantor asuransinya si Wilson. Lalu bapak ini juga ngomong kepada Pak Nopal, saya akan mengurus asuransinya Pak Wilson. Sekarang Pak Nopal harus tanda tangan ini, kata orang kantor dari asuransi. Lalu Pak Nopal juga dia langsung mengambil berkas itu dan dia sambil dia acting, dia juga ngomong di depan makamnya si Wilson. Terpaksa jadi menandatangani surat ini, kata Pak Nopal. Dia juga sudah mendatangi surat itu. Dia juga langsung mengasihkan lagi ke pegawai kantor asuransi ini. Lalu dia juga ngomong kepada Pak Nopal, pokoknya uang asuransinya Pak Wilson akan segera cair sore ini Pak Nopal, kata bapak ini kepada Pak Nopal. Singkat cerita dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Nopal. Pas dia sudah pergi, di sini juga Pak Nopal juga sangat senang, saya jadi orang kaya karena sebentar lagi uang asuransinya Wilson akan masuk. Gak lama kemudian dia pas mengecek HP di rekeningnya sudah masuk uang asuransinya si Wilson. Dia juga tertawa terbahak-bahak. Pas lagi tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba ada yang menyapa lagi seseorang dari belakang. Lalu di sini Pak Nopal juga langsung dia balem dan kaget karena itu suara si Ken Kelvin. Pas dia menengok ternyata itu adalah si Wilson alias si Ken Kelvin. Lalu di sini Pak Nopal juga langsung ngomong kepada si Ken Kelvin. Dan di sini si Wilson juga alias si Ken Kelvin juga dia ngomong kepada Pak Nopal, kenapa Pak Nopal kok kayak panik dan kayak kaget? Saya ini bukan hantu, saya beneran Kelvin yang lagi menyamar jadi Wilson, kata si Ken Kelvin. Lalu sini Pak Nopal juga di sini dia ngomong lagi kepada si Ken Kelvin, kenapa kok kamu bisa selamat, kata Pak Nopal. Lalu sini juga dia menceritakan dan terjadilah cekcok. Lalu si Ken Kelvin juga ngomong kepada Pak Nopal, sekarang asuransinya Wilson sudah keluar, sekarang mending bagi dua. Kalau tidak bagi dua uang itu saya akan laporkan ke pihak asuransi si Wilson. Nanti Pak Nopal akan masuk penjara karena nanti dia akan menggali makam ini dan pasti tes DNA ini bukan Wilson. Lalu di sini juga gak banyak basa-basi, singkat cerita Pak Nopal juga dia membagi dua uang asuransinya si Wilson. Lalu di sini juga si Ken Kelvin juga sudah dikasih uang, dia juga langsung pergi dari hadapannya Pak Nopal. Lalu si Ken Kelvin sudah pergi, dia juga dalam batinnya dia ngomong, tunggu pembalasan saya Kelvin, kamu tidak akan tenang, kata batinnya Pak Nopal sambil dia geram. Lalu dia juga langsung pergi ke mobilnya dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu pas mobil Pak Nopal pergi, di sini gak lama kemudian taksi pergi di sana. Tiada lagi itu taksi yang ditumpangi oleh si Nurus Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga turun dari taksi itu dan langsung menuju ke makamnya si Wilson. Karena si Priska juga tidak tahu ini yang terjadi, dia langsung mewek di batu nisannya si Wilson alias si Ken Kelvin. Dia juga benar-benar sangat shock karena si Ken Kelvin sudah meninggal kedua kali ini. Lalu di sisi lain di sini Pasha, Dewa sama Nana juga akan menuju ke Bogor untuk mencari Lula. Di sini juga tiba-tiba
Nana menerima email dari Jihan. Lalu di sini Nana juga langsung menelpon Jihan. Dia juga membatalkan untuk mendekorasi di pernikahannya Pak Fajar. Dia juga sudah menceritakan kepada Jihan. Di sini Jihan juga sangat kaget. Kenapa kok kayak gitu? Nah, kata Jihan. Di sini juga Nana juga menjelaskan semuanya kepada Jihan. Lalu Pak Jihan di sini sudah menerima telepon dari Nana. Dia juga ngomong dalam batinnya, sekarang harus mengasih tahu ke Pak Fajar. Di sini juga dia langsung menelpon Fajar. Di sini juga Pak Fajar juga dia sangat kaget. Dia diceritakan oleh Jihan, dan di sini Pak Fajar ngomong kepada Jihan, pokoknya kamu harus cari yang lain dan ini jangan sampai tahu. Ibunya Koko sama Koko juga jangan sampai tahu, kata Pak Fajar kepada Jihan. Lalu Jihan juga ngomong kepada Pak Fajar, iya Pak Fajar, kata Jihan. Pas dia sudah menutup telepon, dia tidak sadar bahwa di sisi lain di sini Balia sampai ke kantor Cahaya Nanda. Pas dia menengok ke kiri, dia sangat kaget sambil dia juga langsung berdiri. Balia kok sudah sampai ke sini, kata Jihan. Lalu Balia juga ngomong kepada Jihan, apa yang lagi dibicarakan kamu Jihan? Jujur sama saya, jangan ditutup-tutupin, kata Balia. Di sini juga Jihan juga dalam batinnya dia ngomong, kata Pak Fajar jangan dikasih tahu kepada Koko. Bagaimana ini, kata Jihan. Tidak ada pilihan lagi. Dia juga langsung menceritakan semuanya kepada Balia, dan Balia juga ngomong kepada Jihan, kayak gitu amat kok kamu ditutup-tutupin. Saya tidak akan marah, biarin saya bisa dandan sendiri, kata Balia kepada Jihan. Lalu di sisi lain di sini Dewa sama Pasha juga dan Nana juga menerima telepon lagi. Ini dari perusahaannya Buana. Lalu di sini juga dikasihkan HP itu kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia ngomong kepada kantor karyawannya, saya akan nanti menyuruh Lia untuk handle meeting itu, kata Dewa kepada karyawannya. Lalu singkat cerita di sini juga Balia yang lagi duduk di kantor Cahaya Nanda, tiba-tiba dia menerima telepon dari Dewa. Di sini juga Dewa menyuruh kepada Balia suruh menghandle kliennya untuk meeting. Di sini Dewa juga dia mengancam kepada Balia, kalau kamu tidak menghandle meeting itu kamu tidak akan tenang di pernikahan kamu, kata Dewa kepada Balia. Lalu Dewa juga menutup telepon dan Balia juga dia ngomong sendiri, benar-benar Dewa ini kok makin ngacam-ngacam segala, kata batinnya Balia. Lalu Balia juga dia pamitan kepada Jihan, dia juga langsung pergi untuk ke kantornya Buana, dia untuk menghandle meeting. Lalu di sini Balia juga langsung pergi dan terlihat di sisi lain Dewa sama Pasha dan Nana juga udah sampai ke Bogor. Lalu di sini Pasha juga langsung menelepon dosennya Lula. Lalu dia juga menanyakan kepada dosen itu bahwa saya tolong kasih alamatnya di mana titik waktu kejadian Lula hanyut, kata Pasha kepada dosen ini. Lalu dosennya Lula juga dia langsung sudah menerima telepon dari Pasha. Dia juga mengasihkan alamatnya kepada Pasha. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 11 Mei 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHSI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lebati soledat karena Mimin tos ngemudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.